Tapi saya bersyukur Musa tidak memberontak, Musa tidak melawan. Seandainya saya membayangkan hari itu juga Musa coba-coba ngintil di belakang daripada Yosua, maka ketika dia masuk dalam perjanjian, bisa-bisa dia dibunuh mati sama orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Yang kedua, ciri-ciri daripada kelemah lembutan, tunduk kepada Allah. Tunduk artinya memberi hak, memberi hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan. Tunduk artinya mentaati perintahnya, mempertaskan Tuhan dalam hidup kita. Lawan daripada kelemah lembutan adalah kasar, ngeyel, suka melawan, suka memberontak. Jadi lemah lembut itu artinya nggak ngelawan. Lemah lembut itu artinya tidak memberontak. Nah pertanyaannya, apakah Anda tipe orang Kristen yang suka melawan? Atau tipe orang Kristen yang suka nunduk? Yang suka nanduk atau tunduk? Orang yang tunduk kepada Tuhan, dia berani menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Tapi orang yang nanduk adalah orang yang menomorduakan kepentingan Tuhan dan menomorsatukan kepentingan pribadi. Dan tunduk, bukti rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau Anda tuh hormat sama orang tua, Anda taat sama dia. Kalau Anda hormat sama pemimpinmu, Anda akan tunduk sama pemimpinmu. Kalau Anda hormat sama Tuhan, tentu Anda akan tunduk sama Tuhan. Nah ternyata kekristenan yang tunduk itu diibaratkan seperti Kristen domba. Sedangkan Kristen yang suka nanduk, suka melawan, dilambangkan Kristen kambing. Kami baru pulang dari New Zealand. New Zealand penduduknya 5 juta sekarang. Tapi dombanya 80 juta. Kan gak mungkin 5 juta penduduk New Zealand ini mengembalakan para domba semua. Lalu siapa yang mengerjakan buka restoran, yang bekerja di pemerintahan? Tapi para gembala berkata begini, kami itu paling mudah menggembalakan domba. Karena domba itu penurut. Satu gembala dengan 2 ekor anjing itu bisa mengembalakan ribuan domba. Ketika dombanya mulai belok ke kanan, anjingnya mulai gunggong untuk meluruskan kembali barisannya. Dan jarang sekali domba yang menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kalau kami dipercayakan mengembalakan kambing, kami cuma mampu mengembalakan 5-10 ekor. Karena kambing suka ngeyel. Suka kesana kesini, susah diberitahu. Sekalipun sama yang memberi makan. Wow, saya mulai mengerti. Kenapa di akhir zaman, minta maaf saudara, waktu Yesus datang kali kedua, dia gak datang lagi sebagai Tuhan yang penuh kasih. Dia akan datang sebagai Tuhan yang menghakimi. Kedatangan Yesus kali pertama sebagai Tuhan yang penuh kasih, sebagai baby. Tapi kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, dia akan memisahkan antara Kristen domba masuk surga dan Kristen kambing masuk neraka. Dan waktu Yesus datang kali kedua, tidak punya lagi kesempatan untuk kita bertobat. Jadi kesempatan untuk kita bertobat dan berubah, yaitu sekarang. Sekarang adalah masa grace period. Masa di mana anugerah Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Penting di sini untuk kita tunduk, tunjukkan kelemah lembutanmu dengan tidak ngeyel, tapi hormat sama Tuhan. Alkitab berkata yang menarik, Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari manusia di atas muka bumi. Kalau dipuji Tuhan itu gak mungkin salah. Kalau kita dipuji manusia bisa salah. Tapi kalau kita dipuji Tuhan gak mungkin salah.
Saya kemudian mulai menarik pelajaran, kok bisa ya? Tuhan berkata kepada Musa, minta maaf, anak budak Yahudi yang dapat kasih karunia diangkat jadi anak putri Firaun. Lalu kemudian coba self-appointed, menunjuk dirinya ada seorang pemimpin kepada bangsa Israel dengan ketika dia melihat orang Mesir, ketika memukul orang Yahudi, dia coba pukul balik orang Mesir ini, dia tusuk, dia mau menunjukkan, hey, I'm your leader. Saya pemimpinmu. Betapa arogannya Musa berani-berani bukan cuma menegur, tapi main bunuh, pukul orang itu. Betapa kasar ya, tapi kenapa Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia orang yang paling lemah lembut? Ternyata memang betul. Musa dulu adalah orang yang kasar. Tapi dengan berjalan waktu dia diproses menjadi orang yang paling lemah lembut. Saya buktikan kelemah lembutan dan ketundukan Musa sama Tuhan. Ketika Tuhan melarang Musa untuk masuk tanah perjanjian. Dia sudah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi karena kesalahan yang dia lakukan 2 kali kepada Tuhan. Yang pertama memecahkan 2 loh batu. Yang kedua ketika Tuhan berkata kepada Musa, kamu ngomong sama gunung batu agar keluar air. Tapi ketika Musa melihat bahwa bangsa Israel menyembah berhala, Musa emosi. Dia kemudian ambil tongkat dan dia pukul gunung batu itu. Gunung batu bicara Yesus. Harusnya dia ngomong sama gunung batu keluar air. Dia pukul gunung batu itu sampai keluar air. Sejak itu Tuhan berkata, Musa, kamu hanya cuma bisa menuntun sampai di perbatasan. Di depan sungai Yordan, di atas gunung Nebo. Tapi kamu tidak boleh masuk karena perjanjian. Karena kamu melanggar titahku. Saudara, Musa sedih. Musa harus mempersiapkan regenerasi yang lebih mudah untuk memimpin. Dan dia naik ke atas gunung yang tinggi, yaitu gunung Nebo. Dan dia melihat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Dia nangis. Dia sedih. Karena selama 40 tahun dia bersama dengan keluarga, bersama dengan yang lain-lainnya. Hari itu dia berpisah. Tapi saya bersyukur Musa tidak memberontak. Musa tidak melawan. Seandainya saya membayangkan hari itu juga Musa coba-coba ngintil di belakang daripada Yosua. Maka ketika dia masuk dalam perjanjian, bisa-bisa dia dibunuh mati sama orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Tapi karena Musa tunduk walaupun sedih, dia tidak bisa masuk dalam perjanjian. Dia cuma bisa melihat akhirnya Tuhan menghargai kelembutan dan penundukan diri Musa. Dan Tuhan yang mengubur Musa. Dan yang menarik, 15 abad setelah itu. Sekalipun Musa belum masuk tanah perjanjian. Tapi 15 abad setelah itu. Ketika Yesus sedang mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi dalam Matius pasal 17. Dia berjumpa dengan Musa dan Elia. Akhirnya Musa bisa berdiri di atas perjanjian. Karena dia tunduk dan lemah lembut. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.